Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita memulai rangkaian acara pada sore hari ini terlebih dahulu, mari kita dengarkan opening speech yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Usman Kansong SOS MSI, Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk itu, kepada Bapak Usman Kansong, kami silakan. Terima kasih MC Mbak Indah Novita. Yang terhormat staf ahli Menteri Kominfo bidang komunikasi dan media massa, Profesor Dr. Widodo Muktio, yang terhormat Direktur CPR Institute dan Pemimpin Umum Suara Pemerintah.id, Arif Munajat SEMM, yang terhormat CEO Trans & Co Indonesia Tri Raharjo SEME, saya ulangi, yang terhormat CEO Transco Indonesia Tri Raharjo SEMM, yang terhormat Deputy Head of Media Relations Communication Reputation Department LSPR Rizka Septiana SOS MSI, yang terhormat Ketua IPRA Humas, dan yang terhormat para undangan serta peserta webinar nasional Indonesia Public Relation 2021 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan izinnya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul bersama dalam acara webinar nasional Indonesia Public Relation 2021 dengan tema Public Relations in the pandemic and era of disruption for government, BUMN, and BUMD yang diselenggarakan secara langsung melalui Zoom dan YouTube di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak luar biasa terhadap dunia. Tentunya pandemi juga mengubah tatanan dan gaya hidup masyarakat. Kita dihadapkan pada banyak keterbatasan, tidak terkecuali para praktisi humas. Keterbatasan ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus direspons oleh para pelaku humas. Kita harus berpikir untuk tidak business as usual agar kampanye komunikasi berlangsung secara efektif. Tentunya praktisi humas harus memaksakan dirinya untuk mengubah pola pikir dan melakukan modifikasi terhadap budaya kerja. Akselerasi menjadi kata kunci dan humas pun dituntut untuk semakin mengakrabkan diri dengan lanskap media digital. Mengutip hasil survei APJI, sebanyak 196 juta jiwa atau 73,7% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. 97% dari pengguna terhubung dengan internet melalui ponsel pintar. Melalui gawainya, masyarakat juga mengakses media sosial seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Komunikasi di era digital berkembang pesat. Tidak dapat dipungkiri kita berada dalam era information overload atau kadang disebut infodemi. Bagi kalangan humas, ini juga berpotensi bias dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Terlebih dengan maraknya hoax dan disinformasi yang beredar. Dalam konteks ini, infodemi yang berpotensi menyebabkan pandemi fatigue. Namun di sisi lain, humas juga bisa melihat ini sebagai momentum, sebagai peluang untuk bergerak lebih cepat.
Dalam menghadapi masa pandemi dan era disrupsi, tidak ada kata lain bagi Humas untuk menekankan atau mengedepankan pendekatan kolaboratif. Praktisi sebagai individu perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi secara konsisten. Sebagai wajah organisasi, praktisi Humas juga harus terbuka akan peluang kolaborasi dengan pelibatan komunitas, jaringan kelembagaan, pemangku kepentingan, pemerintah, dan juga masyarakat. Jadikanlah social listening skills sebagai bagian sistematis dalam praktik kehumasan. Seorang praktisi humas juga harus memiliki kemampuan mitigasi risiko dengan memanfaatkan big data. Langkah ini sangatlah potensial untuk meningkatkan kinerja kampanye komunikasi dan menghasilkan value lebih besar. Peserta webinar yang saya hormati, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika konsisten mewujudkan atmosfer digital yang kondusif. Caranya dengan menyebarkan informasi positif dan mempublikasikan kontra narasi atas informasi hoax. Pemerintah juga membuka kesempatan untuk kolaborasi antar institusi. Hal ini sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik, di mana Kominfo mempunyai tugas mengkoordinasikan narasi tunggal isu prioritas yang disebarkan ke masyarakat. Oleh karena itu, melalui acara webinar nasional Indonesia Public Relations 2021 ini, saya berharap peserta mampu beradaptasi dengan cepat, terbuka dengan segala umpan balik, dan peka terhadap peluang kolaborasi. Hal ini dilakukan karena Humas tidaklah dapat bekerja sendiri. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, dan saya ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kepada seluruh peserta. Semoga materi yang diberikan dapat memberi nilai-nilai edukasi dan manfaat positif bagi peserta sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.